I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir dalam pembelajaran pada pagi hari ini tentang akidah akhlak ya. Ya Pak. Anak-anak yang kita akan bahas hari ini yaitu adalah akhlak membesuk orang sakit. Ya Pak. Ada yang pernah membesuk orang sakit? Saya Pak. Siapa yang dibesuk Mas? Ponakan. Adakah pernah melakukan adab atau melakukan sesuatu saat menjenguk? Ya Pak. Saat menjenguk saya makanan supaya senang Pak. Ya, Menjenguk. bagus. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan sebuah cerita yang dimana saat seorang pengikut Allah Subhanahu wa taala yang sangat setia yaitu Sa'ad bin Ubadah ya kalau sana itu saat itu Nabi Muhammad SAW menjenguk beliau dan itu selanjutnya dia langsung menemui Sa'ad bin Ubadah dan menjenguknya langsung ke kamarnya. Nah di waktu itu Rasulullah duduk menghampirinya lalu dia mengusap punggung dan dadanya sebagai tanda kehormatan kepadanya. Lalu beliau itu memberikan dukungan semangat untuk segera cepat sembuh dan tidak lepas hanya itu saja dia juga beliau juga memberikan dukungan bukan hanya kepada yang sakit saja tetapi juga kepada saudara atau keluarga yang sedang ditinggalkan sakit tersebut. Nah dari sini kita tahu bahwa adat menjenguk orang sakit itu sangat penting. Dan ketika menjenguk orang sakit kita itu dapatkan yaitu empati kepada sesama, lalu perhatian dan menimbulkan kasih sayang kepada sesama. Selanjutnya ada dasar dan kewajiban menjenguk orang tua, menjenguk orang sakit. Oke, di sini bisa dilihat ada dasar kewajiban menjenguk orang sakit yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mungkin kita bisa baca bersama-sama dan Bapak akan membaca dulu, kalian mengirimkan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslimi ala muslimi khamsun Raddus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatul da'wati wa tasmitul adisi. Bapak akan bacakan tentang artinya yaitu hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan yang bersih. Nah di sini bisa kita lihat bahwa poin 2 yaitu menjenguk orang sakit termasuk dari dasar kewajiban yang dijadikan dasar kewajiban untuk menjenguk orang sakit. Lalu selanjutnya ada hukum menjenguk orang sakit. Hukum menjenguk orang sakit yaitu hukumnya itu fardu kifayah, yang artinya apabila sudah dilakukan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban bagi orang lain. Jadi ketika sebelumnya ada tetangga kita misalnya tidak ada yang menjenguknya, kita jadi wajib menjenguknya. Nah apabila sudah ada yang menjenguknya kita gugur kewajiban untuk menjenguknya. Tapi alangkah lebih baiknya kita tetap menjenguknya walau sudah dijenguk oleh orang lain. Nah hal tersebut termasuk sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Lalu materi selanjutnya orang sakit yang dijenguk. Menjenguk orang sakit itu tetap dianjurkan. Bahkan terkadang dalam kondisi tertentu menjadi wajib seperti yang saya jelaskan tadi, tanpa melihat parah atau tidaknya suatu penyakit yang diderita oleh yang sedang sakit. Hal ini sudah mulai memudar di antara kita, bahkan seringkali sebagian kita hanya merasa perlu menjenguk teman, saudara atau kenalan yang sakit. Nah itu hal yang perlu dihindari kita, dimana kita hanya memandang atau memilah-milah orang yang perlu dijenguk. Hal itu hal itu adalah perilaku yang sangat tidak baik dan tidak dianjurkan untuk ditiru ya. Iya Pak. Lalu selanjutnya ada adab menjenguk orang sakit. Nah bisa dilihat ada 3 poin. Poin yang pertama bisa dibacakan oleh Mas Safir.
Kunjungan dilakukan di waktu yang pantas. Nah, maksud kunjungan yang dilakukan waktu yang batas itu ketika misal ya ada jam besuk di rumah sakit. Nah, itu kan tujuannya untuk memberikan istirahat kepada si pasien. Nah, itu yang dimaksudkan dilakukan waktu yang batas. Jadi kita tidak semena-mena datang lalu berkunjung melihat pas di waktu dia istirahat. Jadi kan tidak baik. Lalu yang poin kedua dibaca lagi Mas Taufik. Waktu berkunjung jangan terlalu lama agar tidak mengganggu si sakit ataupun keluarganya. Nah, jadi kita kalau berkunjung itu langsung basa-basi, jangan lama-lama, langsung to the point, langsung memberikan doa saja supaya tidak mengganggu yang sedang sakit. Walau sebenarnya kita ya juga harus berbicara dan menghiburnya ya, tapi kalau diusahakan tidak lebih lama. Lalu yang poin ketiga baca lagi sekali lagi. Jangan terlalu banyak bertanya pada si sakit karena hal itu akan membebani si sakit. Nah, maksudnya adalah jangan terlalu banyak bertanya pada si sakit karena itu membebaninya. Nah, kalau kita terlalu banyak bertanya tentang keadaan penyakitnya atau apalah, jadi kan dia kan terbebani, jadi terpikirkan apa yang sedang dia cerita. Mungkin dia kan akan terbesit kepikiran bahwa kalau aku nggak sembuh gimana, kok penyakitku bisa dapat kayak gini, kan dia kan jadi nggak tidak percaya diri untuk sembuh. Ya. Banyak pikiran kan ya Pak? Tekanan kan ya? Karena salah satu cara untuk sembuh yaitu adalah tidak terlalu banyak pikiran. Oke, benar sekali Pak. Lalu ada tata cara membusuk orang sakit. Yang pertama, kita harus dengan niat yang baik, tidak misalnya kita menjenguk teman hanya ikut-ikutan, menjenguk tetangga ikut-ikutan, ya itu niatnya yang nggak baik ya, tapi perilakunya walaupun itu perilakunya tidak baik daripada tidak menjenguk. Oke. Lalu yang poin kedua, menanyakan keadaan sakit agar merasa senang karena mendapat perhatian. Nah, itu bisa disambungkan dengan poin yang sebelumnya. Menanyakan keadaan sakit, kita boleh menanyakannya, tapi tidak boleh terlalu memaksakan, terlalu meneliti seperti ini telah bertanya-tanya terus seperti wawancara gitu, itu nggak boleh, kita harus menghindari. Lalu yang poin ketiga yaitu menghibur si sakit dan berinya motivasi untuk bersabar. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang yang sedang sakit, ketika kita menjenguknya, kita harus menghiburnya, memberikan motivasi supaya dia kan bersabar, supaya dia ingat bahwa itu cobaan untuk dirinya atas apa yang telah dia alami, itu ada sebuah cobaan untuk menguji kesabarannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang paling keempat, tidak mencela penyakit. Nah, ketika dia sakit, kita kan harus sadar bahwa kita diberikan penyakit itu sebagai cobaan. Lalu yang kelima, menjenguk mesti ya. Jadi kita menjenguk seseorang itu tidak kita memilah-milah, tidak membeda-bedakan kalau itu orang tua, kecil, saudara, teman, tetangga. Walaupun tetangga kita sering jahat, tetap kita harus wajib menjenguknya. Lalu poin selanjutnya itu menjenguk yang lain. Jenis yang bukan mahram boleh asalkan aman dari fitnah dan menjaga ketakwaan dengan menunjukkan pandangan. Nah, jadi kita saat menjenguk hanya tinggal beberapa orang saja atau berdua. Kita harus menjaga pandangan kita, tidak semena-mena bahwa tidak ada seorang, kita harus semena-mena tidak ada orang, kita tidak boleh melakukan hal yang tidak. Nah, alangkah lebih baiknya kita harus mengajak seorang yang lain bersama dengan kita. Lalu yang kedelapan, perhatikan waktu menjenguk agar jangan sampai mengganggu si sakit yang sedang beristirahat. Seperti yang saya jelaskan di poin sebelumnya, kita harus menjenguk melihat waktu dan tempo ketika kita sedang menjenguk orang sakit. Ya Pak. Lalu selanjutnya ada keutamaan atau menjenguk orang sakit. Nah, keutamanya itu mengukuhkan jalinan silaturahmi antara yang sedang sakit dan sehat. Nah, mengukuhkan silaturahmi ini maksudnya kan ketika kan kita menjenguk orang sakit, yang sakit kan akan merasa mendapatkan perhatian. Nah, ketika dia mendapatkan perhatian saat yang kita sedang menjenguk, saat waktu kita sakit, dia akan perhatian juga kepada kita dan jalinan silaturahmi akan terbentuk, menjaga, menimbulkan perhatian, empati dan kasih sayang. Lalu poin selanjutnya adalah mengajarkan kesabaran bagi sakit dan kearifan bagi yang sehat. Lalu yang poin selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran untuk terus berbuat baik di kala sehat. Nah, ketika kita sehat kan kita harus ingat bahwa itu hanya kan sewaktu-waktu kita juga bisa sakit, makanya kita kan harus menjenguk yang sedang sakit. Lalu yang poin keempat adalah menjadi instrumen atau alat untuk mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
wa taala. Ini sebenarnya poin terakhir sebelum kita melakukan tanya jawab ya. Sebenarnya berhubung waktunya sudah sedikit ya, sudah mepet, karena berhubung Bapak ini mau menjenguk teman Bapak yang sedang sakit, yaitu kolega saya namanya Mas Afif ya sebenarnya. Sama dengan Mas Afif di belakang. Iya. Namanya seperti saya, Pak. Iya. Hampir mirip mukanya. Mungkin Pak, apa ada turunan atau darah? Ada. Nenek moyang saya itu. Ya, mungkin ya. Oke, selanjutnya Mas Afif bisa langsung simpulkan saja, tidak apa-apa. Baik. Mungkin ada tanggapan atau keluh kesah yang ingin ditanyakan. Mungkin yang ditanyakan bisa buat saja, langsung ke intinya poin yang dapat Mas Afif sudah. Jadi yang dapat saya ambil dari pelajaran Bapak, bahwasanya kita dalam menjenguk orang sakit itu hukumnya fardu kifayah, Pak. Tadi dijelaskan bahwa kalau sudah ada teman kita atau saudara kita yang menjenguk maka gugur. Tapi kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menjenguk teman kita atau saudara kita yang sakit. Lalu saat menjenguk kita harus memperhatikan adab-adabnya, Pak. Tadi ada niat yang baik, memperlihat waktu saat istirahat atau tidak, terus mendoakan mendoakan orang yang sakit. Iya. Udah itu aja, Pak. Sepertinya berhubung waktunya sudah mepet sekali ya. Bapak akan berangkat, karena berangkatnya saya itu rombongan, nggak sendiri. Baik. Selanjutnya kita tutup langsung dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, itu hal yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.